Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan membacakan hasil presentasi kami tentang kontribusi cahaya hijau untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Nur Hadina, yang kedua saya sendiri Maya Malasari, yang ketiga Alven Abra, yang keempat Asmi Fajri. Di sini saya akan membacakan dan membahas tentang fotoreseptor tanaman dan lingkungan dengan cahaya rendah. Fotoreseptor yang dikenal dapat merespon gelombang hijau karena spektrum penyerapannya yang luas ke bagian hijau dari spektrum. Fitokrom bisa diubah menjadi penyerap merah jauh, bentuk aktif secara biologis oleh cahaya hijau. Cahaya hijau membentuk kesetimbangan fitokrom, mendukung bentuk aktif, dan lampu hijau cukup untuk mengaktifkan respon PHY seperti perkecambahan biji Arabidopsis. Reseptor lain berubah sifat penyerapannya ketika diaktifkan oleh cahaya biru, menghasilkan keadaan penyerap hijau. Dalam beberapa latar belakang fotoreseptor 0 dan biasanya beroperasi di berlawanan arah dengan respon cahaya normal. Identifikasi reseptor tanpa reseptor. Respon antitesis mengarah pada hipotesis bahwa sensor lampu hijau yang belum ditentukan dapat menangkapinya. Fotoreseptor memulai banyak proses yang berujung pada perubahan bentuk dan atau fungsi tanaman, disertai dengan perubahan ekspresi gen pendukung, jauh sebelum genetik mutan mengatur panggung untuk penemuan transduksi cahaya mekanisme. Ilmuwan memahami efek cahaya tertentu kualitas pada biologi tanaman. Efek biru dan merah cahaya jauh lebih kuat dalam mendorong perubahan yang terlihat dibandingkan yang lain gelombang, terutama pada pembibitan. Respon yang dimediasi PHY untuk lampu merah jauh telah dijelaskan dengan baik. Yang kurang dijelaskan adalah tanggapan lampu hijau, dan itu yang berwarna biru hijau dapat dibalik. Ini berbagi kesamaan menjadi mencolok dalam kondisi cahaya rendah yang konsisten dengan naungan. Yang kedua, respon bayangan terhadap deviasi merah atau merah rasio dan untuk tingkat fluensi rendah cahaya biru. Fitokrom merupakan mekanisme utama yang digunakan tanaman untuk menyesuaikan pertumbuhan agar sesuai dengan lingkungan yang teduh. Tanaman menampilkan plastisitas morfologi yang ekstrem sebagai respon terhadap naungan untuk melarikan diri lingkungan yang kurang cahaya, seperti kanopi yang lebat atau teduh daun bagian atas. Ilmuwan menguji hipotesis bahwa lingkungan diperkaya warna merah jauh dapat menghambat perkecambahan sehingga bibit hanya akan muncul setelah tumbuhan penutup mati atau dipindahkan. Studi awal pada panjang gelombang merah jauh yang melimpah dari naungan kanopi terbukti mempengaruhi arsitektur tanaman, mengendalikan pemanjangan batang, perluasan daun, hiponasti daun, atau mengarah ke orientasi yang lebih vertikal, perpanjangan tangkai daun, dan dominasi apikal respon terhadap lingkungan rendah atau merah jauh telah dijelaskan dengan baik pada tingkat genetik molekuler selama dekade terakhir. Tanaman yang termasuk spesies penghindar naungan seperti Arabidopsis mengembangkan ruas dan tangkai daun memanjang, daun hiponasti, serta perilaku berbunga awal. Yang ketiga, tambahkan cahaya hijau agar tanaman dapat bernaung. Penambahan cahaya hijau ke latar belakang cahaya merah dan biru menyebabkan peningkatan panjang tangkai daun dengan mengorbankan panjang daun total helai dan daun lebih kecil bersamaan dengan hiponasti daun yang mencolok. Pengujian dilakukan lagi dengan menjaga total radiasi aktif fotosintesis tetap sama dapat mengurangi tingkat pengaruh lampu merah untuk menambahkan warna hijau, dan hasil serupa diperoleh. Kasus ini adalah di mana cahaya tampak ditambahkan ke perlakuan garis dasar biru dan merah namun menimbulkan respon bayangan. Gejala yang diindukasi cahaya konsisten dengan respon merah jauh, namun perbedaan ekspresi gen yang menyertainya tidak sesuai. Berikutnya, interaksi cahaya hijau dan jauh merah di naungan.
Tanaman yang tumbuh dalam kondisi hijau yang diperkaya atau di bawah lingkungan merah atau merah jauh menunjukkan karakter naungan, namun dengan pola ekspresi gen yang berbeda, hasil yang tidak dipublikasikan. Dari T. Zhang dan K. Volta atau Universitas Florida telah menunjukkan bahwa cahaya hijau dan merah jauh bersama-sama menambah karakter yang disebabkan naungan lebih dari sekedar cahaya hijau atau cahaya merah jauh saja. Perbedaan terlihat pada morfologi tanaman serta ekspresi gen. Analisis genetik menunjukkan PIF4 dan PIF5 efisien DFI di respon hijau dan atau J jauh merah. Temuan ini menunjukkan bahwa PIF4 dan PIF5 bersama-sama merupakan titik konvergensi untuk sinyal merah jauh dan hijau dan membatasi transduksi sinyal menuju induksi gejala naungan. Lalu pengendalian hormonal pertumbuhan dalam naungan. Studi di Arabidopsis telah mendefinisikan bagaimana pengatur pertumbuhan tanaman mengakibatkan perubahan morfologi yang terkait dengan lingkungan naungan. Etilen telah terlibat dalam mediasi respon penghindaran naungan. Peningkatan kadar gas etil mendorong pemanjangan batang dan tangkai daun, tetapi memiliki pengaruh yang kecil terhadap pertumbuhan hiponastik. Stimulasi pertumbuhan batang dan tangkai daun oleh etilen dilemahkan pada tanaman tembakau yang tidak sensitif terhadap etilen. Etilen juga merupakan salah satu fitohormon yang memediasi respon penghindaraan naungan terhadap cahaya biru rendah. Penurunan laju pengaruh foton cahaya biru pada tajuk lebat dapat menyebabkan pemanjangan batang dan hiponasti daun pada tanaman tembakau tipe liar, tetapi tidak pada tanaman yang tidak sensitif terhadap etilen, yang menunjukkan bahwa jalur pesinyalan etilen sangat penting untuk respon naungan yang disebabkan oleh cahaya biru rendah. Tanaman dengan mutasi dalam gen biosintesis tidak menunjukkan respon penghindaran naungan ketika diperlakukan dengan cahaya biru yang dilemahkan, mungkin karena dampak yang parah terhadap pertumbuhan tanaman oleh alel yang kuat, mempertahankan respon hiponastik daun terhadap cahaya biru dengan laju pengaruh rendah, tetapi terganggu dalam pertumbuhan pemanjangan tangkai daun. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurhadina. Kepada Nurhadina dipersilahkan. Baiklah, saya Nurhadina akan melanjutkan presentasi Mayang Irmalasari. Bukti-bukti genetik dan farmakologis menunjukkan bahwa asam absisat atau ABA dapat menghambat pertumbuhan hiponastik daun yang diinduksi etilen. Kompleksitas interaksi hormon dalam pengembangan respons naungan menghadirkan banyak node potensial di mana sinyal lampu hijau dapat diintegrasikan. Studi lebih lanjut tentang hormon mutans akan membantu menentukan di mana dan bagaimana sinyal lampu hijau disebarkan di planta, serta menentukan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem penghindaran naungan yang dimediasi fitokrom yang bagus. Selanjutnya, cahaya hijau dalam peraturan pembangunan tumbuhan. Lampu hijau adalah bagian yang signifikan dari iradiasi matahari, dan data yang muncul menunjukkan bahwa gelombang hijau memodulasi respons tanaman yang diinduksi cahaya. Koleksi lampu hijau dan gelombang cahaya lainnya memberikan strategi bagi tanaman untuk menyesuaikan morfologinya dengan tepat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan cahaya. Studi selama 50 tahun terakhir telah menunjukkan bahwa cahaya hijau mempengaruhi biomasa tanaman. Dalam proses mempelajari respon fitokrom, Tanada mencatat interaksi aneh antara berbagai kualitas cahaya merah jauh dan cahaya hijau yang belum sepenuhnya direkonsiliasi. Hingga saat ini telah ditetapkan dengan jelas bahwa beberapa jalur fotosensori berkontribusi pada bayangan atau respon cahaya rendah. Berikut ini adalah kasus kontemporer di mana efek lampu hijau telah didokumentasikan dalam pengaturan perkembangan tanaman.
Selanjutnya, formasi benih dan pertumbuhan. Cahaya merupakan faktor lingkungan kritis yang mengkondisikan pelepasan benih dan perkecambahan selanjutnya. Namun, gelombang cahaya yang berbeda menghasilkan efek yang berbeda pada proses tersebut. Spesies tanaman yang berbeda menunjukkan berbagai respons terhadap cahaya biru dan hijau pada pelepasan dormansi. Untuk beberapa spesies tumbuhan seperti ryegrass atau Lolium rigidum, pelepasan dormansi benih dirangsang oleh stratifikasi gelap. Perkecambahan sebagian besar benih yang tidak aktif tidak dapat distimulasi oleh cahaya kecuali jika diperlakukan dengan stratifikasi gelap 20 hari sebelum paparan cahaya. Biji bertingkat dalam cahaya merah jauh memiliki perkecambahan. Kondisi cahaya saat pematangan benih berpengaruh terhadap kecepatan perkecambahan. Secara umum, benih yang matang di lingkungan yang teduh merah rendah atau merah jauh memiliki tingkat perkecambahan yang lebih rendah daripada yang matang di lingkungan merah tinggi hingga merah jauh. Arti penting dari strategi ini terletak pada benih yang matang di tempat teduh, tajuk lebat atau di bawah penutup. Mungkin memiliki kekenyalan yang lebih baik karena dapat mempertahankan dormansi dan menghindari perkecambahan dalam kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, bahwa lampu hijau diperkaya dalam lingkungan teduh relatif terhadap merah dan biru, dan bahwa hal itu dapat menyebabkan respons penghindaran naungan menyajikan hipotesis bahwa lampu hijau dapat berfungsi sebagai sinyal yang mengatur perkecambahan benih di beberapa spesies. Pengamatan bahwa lampu hijau menghambat sewa ulang dormansi konsisten dengan interpretasi ini. Selanjutnya, pembentukan bibit. Setelah perkecambahan yang menyesuaikan bibit berkembang pemanjangan pokotil untuk terbaik sesuai kondisi cahaya. Saat bibit muncul dari tanah menjadi cahaya, laju pertumbuhan pemanjangan Arabidopsis bibit menurun dengan cepat, disertai dengan pembukaan kail dan ekspresi gen yang mendukung pembentukan alat fotosintesis. Studi terbaru tentang pertumbuhan bibit telah merinci interaksi antara respons lampu hijau dan panjang gelombang lainnya. Penambahan lampu hijau ke lampu merah atau merah jauh mengakibatkan sebuah respon lampu merah berkurang dalam beberapa jam. Pada pengujian titik akhir, bibit tanaman dengan warna merah atau dengan cahaya merah dan biru hijau, serta signifikan lebih panjang daripada yang tumbuh tanpa suplemen lampu hijau. Selanjutnya, pertumbuhan vegetatif. Serangkaian studi tentang efek sinar ultraviolet dekat dan lampu hijau pada tanaman pertumbuhan menekan pertumbuhan lebar berbagai organisme, termasuk alga, jamur tumbuhan tingkat tinggi, dan bahkan kultur sel tumbuhan. Temuan ini konsisten dengan hasil Wen pada tahun 1957, bahwa tomat bibit mencapai masa kering yang lebih tinggi dalam kondisi lampu hijau yang berkurang dibandingkan dengan tanaman kontrol cahaya putih. Data dari Dogger dan Bugby pada tahun 2001 menunjukkan bahwa cahaya kuning mengurangi masa kering selada. Salah satu hasil yang diidentifikasi adalah ketika foton flux fotosintesis tetap konstan, selada ditanam dalam kombinasi warna merah biru, dan lampu LED hijau memiliki luas daun lebih besar dan lebih tinggi segar dan kering tunas masa daripada yang tumbuh secara eksklusif di bawah warna merah atau biru sendiri. Interpretasi mereka atas hasil ini adalah bahwa meskipun cahaya merah dan biru lebih efektif untuk mendorong fotosintesis, cahaya hijau dapat menembus daun tanaman lebih efisien dan meningkatkan fiksasi karbon. Juga ditemukan tidak bisa dibedakan dari yang tumbuh dalam terang. Lampu pijar putih, pernyataan ini menyatakan bahwa perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan kultivar selada yang digunakan, serta perbedaan kualitas dan jumlah lampu yang digunakan. Selanjutnya, berbunga. Transisi dari pertumbuhan vegetatif ke perkembangan bunga sangat dipengaruhi oleh cahaya. Gelombang cahaya yang berbeda menunjukkan peran yang berbeda di regulasi inisiasi oral. Cahaya merah memperlambat induksi oral melalui reseptor PHYB, sedangkan cahaya biru mempercepat induksi terutama melalui reseptor CRY2. Seperti disebutkan sebelumnya, lampu hijau dapat membalikkan hambatan pertumbuhan batang yang dimediasi cahaya biru dengan menonaktifkan CRY1. Jika mekanisme serupa berfungsi, kemudian dalam perkembangannya reseptor
cahaya CRY2 mungkin dinonaktifkan oleh lampu hijau mengikuti perawatan cahaya biru. Menguji hipotesis ini menunjukkan bahwa waktu dibutuhkan untuk tanaman Arabidopsis yang dirawat dengan cahaya biru untuk berbunga adalah signifikan tertunda dengan penambahan lampu hijau ke kondisi yang sesuai. Konsisten dengan hasil ini, CRY2, induksi yang dimediasi dari transkrip flowering locus tingkat juga dihapuskan dengan CO iradiasi dengan lampu hijau dan efek hijau tidak diamati pada latar belakang muatan CRY2. Hasil ini menunjukkan bahwa bunga sedang dinonaktifkan oleh perubahan status pensinyalan CRY2. Spesies tumbuhan lain dipengaruhi secara berbeda oleh lampu hijau. Terkadang dengan mempromosikan bunga, waktu pos gandum tampaknya tidak terpengaruh oleh cahaya biru. Tetapi tanaman yang tumbuh dalam cahaya hijau kuning tingkat pengaruhnya tinggi. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Asmi Fajri. Baiklah, saya Azmi Fajri. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nurhadina. Akumulasi anthocyanin. Cahaya biru telah lama diketahui dapat menyebabkan ekspresi gen, itu mengarah ke sintesis anthocyanin, dan responnya dimediasi oleh CRY1, akumulasi anthocyanin. Di bawah, cahaya biru tergantung pada tingkat pengaruh ke sintesis anthocyanin yang diatur oleh cahaya biru. Juga ditemukan banyak jenis tumbuhan lain seperti selada, tomat, dan lobak. Tingkat pengurangan anthocyanin tergantung pada tingkat pengaruhnya. Cahaya hijau disampaikan dalam konser dengan cahaya biru. Pemeriksaan yang cermat dari tanggapan ini di Arabidopsis mutan CRY1 menunjukkan bahwa itu adalah respon cahaya hijau. Temuan ini juga menunjukkan kegren produk cahaya saat cahaya tampak meningkat, besarnya respon yang didorong cahaya berkurang. Pembukaan stomata. Cahaya itu merangsang pembukaan stomata. Ini adalah dimediasi oleh pot 1 dan pot 2. Reseptor cahaya biru secara redundan cara dan memiliki spektrum aksi khas yang memuncak. Beberapa laporan menunjukkan warna hijau itu cahaya dapat mengembalikan respon pembukaan stomata yang bergantung pada cahaya biru atau mengurangi konduktansi stomata di banyak spesies tanaman. Cahaya sangat mempengaruhi profil transkripsi selama pertumbuhan dan pengembangan tanaman. Selama masa transisi dari gelap pertumbuhan menjadi pertumbuhan cahaya, reseptor PA mentraduksi informasi cahaya lingkungan ke gen yang diatur di hilir. Dari yang hampir setengahnya merupakan faktor transkripsi. Lampu hijau juga menginduksi profil transkripsi. Penemuan yang aneh adalah bahwa suatu sel yang diinduksi oleh cahaya gen plastik, termasuk PSAA, PSBD, dan RBCL, diturunkan regulasi oleh pulsa cahaya hijau relatif terhadap tingkat gelap. Down regulasi transkrip gen plastik yang dimediasi lampu hijau akumulasi terlihat jelas dalam kisah pengaruh 10 sampai 10,4 mol per dan melihat paling cepat 15 menit setelah lampu hijau nadi. Respon ini spesifik untuk lampu hijau karena tidak diamati di bawah sinar merah jauh, biru, atau merah plus biru. Kesimpulannya, kualitas cahaya yang diasosiasikan dengan penutup daun mewakili spektrum matahari dikurangi fraksi UV biru dan merah yang signifikan panjang gelombang. Lingkungan teduh kaya akan warna merah jauh dan efek merah jauh dipahami dengan baik. Ada juga yang bertanda pergeseran rasio biru dan merah ke hijau dan penurunan total tingkat pengaruh. Tubuh berkembang dari tanggapan terdokumentasi untuk panjang gelombang hijau ini menunjukkan bahwa mereka paling mencolok dalam kondisi cahaya redup. Mereka radiasi oleh Trichotromes sebagai serta oleh sistem sensorik hipotesis reseptor pot 1 juga aktif dalam kondisi cahaya redup, memahami dan memisahkan perubahan fisiologis yang disebabkan oleh lampu hijau dari sistem fotosensori yang dikenal dan mengungkap transduksi mekanisme pensinyalan lampu hijau akan membantu kita memperdalam dan memperluas pengetahuan kita tentang betapa berbedanya proses cahaya tersebut. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan jangkar, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.